Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut dari pembahasan puasa yang dikutip dari kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalal khair ibtigha wajhillahi wa mardati wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah membahas daripada syarat sahnya puasa di pertemuan yang sebelumnya. Kita akan lanjutkan. Wa yajuzul fitru lil marad alladhi yubihu tayammum. Ini daripada hal-hal yang boleh, daripada hal-hal yang bisa membatalkan, boleh kita membatalkan puasa. Wa yajuzu fitru lil marad alladhi yubihu tayammum. Boleh kita membatalkan puasa bagi orang yang sakit. Jadi puasa kita ini boleh kita batalkan bagi orang yang sakit, tapi sakitnya yang diperbolehkan orang bertayamum. Lanjutannya walil khaifi minal halak. Nah, dia membatalkan puasanya ini karena takut mati. Kalau dia tidak minum obat, dia takut mati. Jadi sama dokter dianjurkan minum obat ini supaya biar cepat sembuh. Nah, itu nggak apa-apa kita membatalkan daripada puasa kita. Lanjut, walil musafiri safaran tawilan. Dan juga hal-hal yang diperbolehkan untuk kita membatalkan puasa adalah musafir. Kita berperjalanan jauh. Yang mana musafir ini dihitungnya kalau kita tuh perjalanan jauhnya itu 84 kilo. Jadi jarak 84 kilo ini mungkin dari sini ke 84 kilo. Ya, katanya Habib Soleh dari sini ke Jatiroto. Itu kita boleh untuk membatalkan tayamum. Tapi lihat lanjutannya. Ini perjalanan kita yang gimana? Safaron tawilan mubahan. Jadi kita berpergiannya itu hal-hal yang mubah, bukan untuk hal-hal yang haram. Kita mau pergi ke Jatiroto misal, buat apa? Buat main slot. Buat apa? Buat berzina. Naudzubillah min dzalik. Intinya perjalanan kita apabila kita haram, ya tidak diperbolehkan. Misal ngapain sampai kita ke Tanggul, ngapain? Kita mau ziarah untuk menghadiri acara atau kita ziarah, boleh membatalkan daripada puasa kita. Tapi kita lihat nih terusannya. Illa in tara as-safaru ba'da fajri. Perjalanannya itu kita harus sebelum keluarnya matahari. Kalau kita jalannya setelah matahari ya nggak boleh, sampai matahari keluar ya nggak boleh. Syaratnya kita boleh perjalanan yang mana perjalanan itu panjang dan itu perjalanannya sebelum keluarnya matahari atau sebelum subuh lah gitu ya, sebelum subuh lebih tepatnya. Itu baru kita diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Maknanya kita tidak puasa gitu loh. Wasaumu fis safar afdalu in lam yatadarrar bih. Orang yang musafir ketika dia berpuasa lebih afdol daripada orang yang musafir tapi dia nggak puasa. Tadi ini kan kita bahas musafir boleh nggak berpuasa, tapi dikatakan dari kitab tersebut ini lebih afdol, lebih baik kita itu berpuasa di dalam perjalanan. Lanjut, wa idza balagha sabi au qadamil musafir au sufiyal marid wa hum shaimun haruma fitruh. Nah, ini pembahasannya ganti. Dan jikalau ada anak bayi keadaan puasa, bukan bayi anak belum balik, dia puasa tiba-tiba balik, dan orang musafir, dia musafir, terus dia tiba di tempat yang sekiranya dia ini bisa berbuka puasa, atau ada orang sakit tapi dia berpuasa, wa hum shaimun, mereka puasa, maka haram bagi mereka membatalkan puasanya. Gampangannya gini, ada anak belum balik, dia puasa, tiba-tiba di siang hari dia balik,
dia tidur mimpi basah, dia balik. Nah, maka dia ini anak yang kecil yang balik nih harus meneruskan daripada puasanya. Haram apabila dia membatalkan daripada puasa tersebut. Dan juga musafir, ada musafir dia perjalanan ini jauh, takut dia ini kalau adzan masih di mobil, ya kan, makanya tidak apa-apa kita untuk tidak berpuasa. Tapi ketika belum maghrib dia itu sudah sampai di tempat perjalanannya dia, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya dan dia suruh terus lanjutkan puasanya. Atau orang sakit, dia sakit tapi dia berpuasa, nggak taunya siang-siang dia sembuh puasanya, dia sembuh sakitnya, tetap lanjutkan puasanya. Haram apabila dia membatalkan daripada puasanya. Wa illa istuhibba lahumul imsak. Nah, jikalau dia membatalkan daripada puasanya, dia disunahkan untuk menahan. Dia nggak makan apa-apa, menahan nunggu maghrib. Lanjut. Wa kullu man aftara li udrin aw ghairi wajib 'alaihi qada'u ba'da tamakkun. Dan setiap orang yang membatalkan puasanya karena sebab udzur, maka wajib mereka mengkodok ba'da tamakun, setelah memungkinkan dia mengkodok. Maknanya gini, kita ini meninggalkan puasa Ramadan karena sebab sakit, jadi kita boleh mengkodok setelah waktunya itu memungkinkan. Misal kita sakit dari tanggal 28 Ramadan, ya sakit terus sampai 10 Syawal. Nah, setelah itu baru kita boleh mengkodok, karena kan nggak mungkin setelah 2 Syawal, 1 Syawal nggak boleh. 1 Syawal kita itu nggak boleh daripada puasa haram, nggak boleh 1 Syawal. 2 Syawal kan kita nggak apa-apa puasa udah. Tapi kita sakit gimana? Ya nggak memungkinkan, berarti kita nggak usah dikodoi dulu sampai nunggu sembuhnya baru dikodoi. Illa sobi wal majnun wal kafir asli, kecuali anak kecil, orang gila dan kafir asli. Ya mereka semua emang nggak diwajibkan puasa. Ya, orang kafir, anak kecil dan orang gila nggak diwajibkan puasa. Wa istahabbul muwalal qada wal mubadarah bih, dan disunahkan untuk mualah terus menerus wal mubadarah bih. Ini untuk orang yang mengkodok puasa ya. Untuk orang mengkodok puasa terus menerus mengkodoknya, misal dia 3 hari dia bolongnya ya 3 hari itu mualah terus menerus, jangan dipotong-potong. Wal mubadarah bih, dan disegerakan untuk nyaur puasanya. Wa tajibu in aftara li ghairi udrin, dan wajib mualah sama mubadarah ini untuk orang yang puasanya bolong karena sebab nggak ada udzur, mokel itu, orang mokel kan nggak ada udzur, nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia, waduh, siang-siang ini panas ya kan, apalagi yang di sawah itu, ini enak es teh nih, gelek-gelek aja, ada sebab kan, nggak ada sebab, akhirnya dia mokel. Nah, itu diwajibkan kodoknya itu disegerakan, dia nggak perlu diputus-putus. Misal dia sudah mokel ya 3 hari mokel, nah itu dari tanggal 2 Syawal itu langsung pas dah dikodoi dah. Kalau gak dikodoi gimana? Ya jangan santai-santai, bisa kena dosa nanti. Wa tajibu imsak fi Ramadan ala tarikin niyah wal muta'addi bi fitri, dan wajib menahan diri di dalam puasa Ramadan atas orang yang meninggalkan niat. Misal gini, ketika malam-malam nih kita nggak niat, ketiduran, bangun pagi. Kalau Ramadan sudah nggak bisa. Kalau puasa wajib kita nggak niat malam, kita bablas bangunnya pagi udah matahari keluar, kita nggak bisa puasa. Tapi kalau puasa sunnah bisa. Nah ini kita diwajibkan untuk menahan diri sampai maghrib, jadi sama kayak puasa, tapi kita nggak dapat pahala puasa karena kita tidak niat puasa, tapi kita diwajibkan untuk menahan diri. Lo kayak itu nggak puasa? Ya enggak, kita nggak niat puasa. Wal muta'addi bi fitri,
dan orang yang sengaja membatalkan daripada puasa, ya tadi itu mokel itu diwajibkan daripada menahan diri sampai ketemu maghrib. Ya. Wa fi yaumi syaki in tabayyana kaunuhu min Ramadan wa yajibul qada'u 'alal fur. Dan di hari syak, maksudnya di hari syak ini gimana? Misal gini. Ini bahas tentang orang yang sembrono nih ya, orang sembrono. Belum ada kabar bahwasanya biasanya kan Ramadan ini kan 29 hari. Ya Soleh. Biasanya Ramadan ini 29 hari kan. Nah, nggak taunya di 29 malam nih ada orang-orang yang lihat hilal biasanya kan. Lah, 29 malam ini belum kelihatan hilal kalau besok ini Syawal. Kalau besok ini sudah bulan Syawal. Nggak kelihatan hilalnya masih. Nggak taunya dia besok hari besoknya ini nggak puasa. Ternyata pemerintah masih menetapkan tanggal besok ini tanggal 30 Ramadan masih. Berarti belum Syawal masih. Dia nggak puasa. Nah, itu dia tetap wajib daripada menahan sampai maghrib. Hitungan dia nggak puasa. Wa yajibu qada'u 'alal fur. Lah sehari yang dia tinggalkan tadi itu, dia wajib segera mengqadainya. Paham? Paham ya? Wallahu a'lam bishawab.